Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah geometri analitik bidang ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai geometri analitik bidang yaitu parabola. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumiana, NIM 1916011, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika. Adapun sub-sub materi yang akan dibahas pada parabola. Yang pertama, parabola sebagai irisan kerucut. Kedua, definisi dari parabola. Ketiga, unsur-unsur parabola. Keempat, persamaan standar dan tak standar dari parabola. Kelima, kedudukan titik terhadap parabola. Keenam, kedudukan garis terhadap parabola. Dan yang terakhir adalah persamaan garis singgung parabola. Mari kita lihat video berikutnya. Yang pertama, parabola sebagai irisan kerucut. Jadi irisan kerucut itu adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Nah, di mana kurva dua dimensi ini akan membentuk 4 jenis kurva, yaitu lingkaran, parabola, elips, dan hiperbola. Salah satu bentuk yang akan saya bahas yaitu parabola. Perhatikan pada gambar di samping terlihat bahwa ada dua buah kerucut yang saling berhadapan satu sama lain dan memiliki garis vertikal atau yang disebut dengan sumbu utama. Nah, jika sebuah bidang ini mengiris kerucut sejajar, maka akan terbentuk sebuah parabola. Jadi permukaan potongan ini akan terbentuk sebuah parabola. Pembahasan selanjutnya yaitu definisi parabola. Parabola didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik khusus dan terhadap satu garis tertentu. Jadi titik khusus ini disebut sebagai koordinat titik fokus parabola dan garis tertentu ini disebut sebagai garis direktris. Jadi perhatikan pada gambar di samping, ini merupakan parabola persamaan standar yang berpusat di 0,0 yang memiliki kurva terbuka ke kanan. Jadi bisa kita tinjau bahwa titik fokusnya ini disimbolkan sebagai A yang berpusat di 1,0 dan ini merupakan garis direktrisnya di X sama dengan -1 yang disimbolkan sebagai C. Nah, jika kita ambil sebaran titik, misalkan titik D yang berpusat di 1,2, maka ketika kita menghitung jarak antara titik D ini ke titik fokus dan titik D ini dengan garis direktris, maka nilainya akan sama. Jarak antara titik D ini ke titik fokus dan titik D ini ke garis direktris akan sama. Jadi jika kita ambil lagi sebaran titik, misalkan titik di sini, misalkan di sini, misalkan A1 di sini, A1 disebut sebagai titik fokus, kemudian C1 dan ini disebut sebagai D1 yang berpusat di
2,3. Perhatikan, jika kita ambil sebaran titik di D1, maka jarak antara D1 ini ke titik fokus atau A1 ini akan berjarak sama dengan titik ini ke garis direktrisnya atau C1. Begitu pula seterusnya. Maka ketika kumpulan titik-titik tersebut nantinya akan terbentuk sebuah kurva parabola. Pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur parabola. Jadi di sini bisa kita lihat pada gambar unsur-unsur dari parabola apa saja. Yang pertama, garis lengkung warna merah itu disebut sebagai kurva parabola. Nah, jadi ini adalah kurva parabola yang terbuka ke kanan. Titik A 2,0 disebut sebagai titik fokus parabola yang ini. Kemudian titik E 0,0 disebut sebagai titik puncak parabola. Garis vertikal berwarna hijau disebut sebagai garis direktris. Jadi ini adalah garis direktrisnya di X sama dengan min 2. Selanjutnya, garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus dengan garis direktris disebut sebagai sumbu simetri. Jadi ini merupakan sumbu simetrinya. Selanjutnya, garis L1 ke L2 disebut sebagai latus rectum. Nah, jadi ini disebut sebagai latus rectum. Nah, di mana latus rectum ini adalah ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Ya. Jadi latus rectum ini selalu berada di dalam kurva parabola. Nah, di mana panjangnya itu dapat dihitung menjadi mutlak 4P. Selanjutnya, jarak titik E ke A sama dengan jarak E ke garis direktrisnya. Jadi ini merupakan definisi parabola sebelumnya tadi. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu persamaan standar dan tak standar dari parabola. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu definisi dari persamaan standar dan tak standar. Nah, persamaan standar parabola itu apabila kurva atau titik puncaknya berada pada titik 0,0. Jadi, misalkan ada sebuah koordinat kartesius, kemudian parabolanya itu menyentuh di titik 0,0. Nah, ini disebut sebagai persamaan standar. Nah, jadi persamaan standar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama parabola horizontal dan parabola vertikal. Nah, ini adalah parabola horizontal yang terbuka ke kanan. Kemudian bagaimana jika parabolanya vertikal? Jadi kalau parabolanya vertikal itu misalkan terbuka ke atas, jadi kan seperti ini bentuknya ya, dimana titik puncaknya itu berada pada 0,0. Selanjutnya bagaimana dengan persamaan tak standar parabola? Nah, persamaan tak standar parabola itu kurvanya atau titik puncaknya itu berada pada titik A, B. Berarti misalkan seperti ini. Nah, jika kalau terbuka ke atas berarti atau terbuka ke bawah berarti seperti ini. Jadi
titik puncaknya itu berada pada A, B. Ya, seperti itu ilustrasi mengenai persamaan standar dan standar dari parabola. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu persamaan standar horizontal. Nah, ada dua kemungkinan. Parabola itu akan terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Nah, jadi untuk mencari persamaan standar dari parabola terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri, maka kita pakai rumus dari jarak dua titik, yaitu X2 dikurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1. Perhatikan pada gambar di samping bahwa jika jarak titik puncak ini ke titik fokus adalah sepanjang P, ya, sepanjang P, maka jarak antara titik puncak ini ke garis direktris adalah P. Nah, selanjutnya karena kita ingin menghitung jarak antara PX, Y dengan titik fokus, maka kita bisa gunakan rumus jarak dua titik. Jadi X dikurang P pangkat 2 ditambah Y dikurang 0 pangkat 2. Nah, berdasarkan pada definisi parabola bahwa parabola itu adalah tempat kedudukan titik yang jaraknya sama terhadap titik fokus dan juga terhadap garis direktris. Jadi kita juga ingin menghitung jarak antara PX, Y ini dengan garis direktrisnya. Jadi kita misalkan ini sebagai X. Ini X dan ini Y. Nah, maka bisa kita hitung bahwa jarak antara titik P, X, Y ini dengan garis direktris ini adalah X ditambah P. Jadi X tambah P. Dimutlakkan karena dalam menghitung jarak itu selalu bernilai positif. Nah, selanjutnya kedua ruas itu dikuadratkan sehingga ruas kiri itu akarnya hilang dan ruas kanan menjadi pangkat 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat penghapusan terhadap variabel yang sama. Jadi X pangkat 2 bisa kita coret dan P pangkat 2. Nah, selanjutnya min 2px ini dipindah ruaskan sehingga menjadi 4px. Jadi terbentuklah persamaan parabola terbuka ke kanan, yaitu Y pangkat 2 sama dengan 4px. Nah, bagaimana dengan persamaan parabola terbuka ke kiri? Nah, bisa kita lihat saja bahwa parabola terbuka ke kiri itu gambarnya akan seperti ini. Jadi otomatis persamaan parabolanya itu akan minus. Jadi Y pangkat 2 sama dengan minus 4px. Jadi kita tidak perlu membuktikan lagi rumusnya. Cukup mengingat bahwa jika parabolanya itu terbuka ke kiri, maka persamaannya itu bertanda minus. Selanjutnya
kita akan bahas persamaan standar yang secara vertikal. Ya, jadi ada dua kemungkinan, yaitu terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, ini dalam menentukan sebuah persamaan terbuka ke atas dan terbuka ke bawahnya, ini sama sebelumnya kita menggunakan rumus jarak dua titik. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana prosesnya karena prosesnya sama. Jadi yang membedakan di sini adalah pada persamaan standar vertikal ini menggunakan variabel x pangkat 2 ya. Jadi kita menggunakan variabel di x pangkat 2-nya. X pangkat 2 sama dengan 4PY. Berbeda dengan parabola terbuka ke kanan tadi, yaitu y pangkat 2 sama dengan 4px. Jadi tinggal variabelnya itu dibalik. Nah, begitu pula jika parabola terbuka ke bawah, berarti persamaannya itu memiliki tanda minus. Jadi x pangkat 2 sama dengan min 4py. Nah, jika persamaan parabolanya digambarkan dalam GeoGebra, yaitu misalkan terbuka ke kanan, jadi y pangkat 2 sama dengan 4px. Jadi kita enter. Nah, sehingga akan terbentuk sebuah parabola terbuka ke kanan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini bisa kita berikan nama. Ya, ini adalah persamaannya. Selanjutnya kita ingin ubah warnanya. Terserah warna apa. Nah, saya akan pilih warna merah. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah persamaan parabola terbuka ke kanan, yaitu y pangkat 2 sama dengan 4px. Nah, selanjutnya lagi, jika kita ingin terbuka ke kiri, berarti y pangkat 2 sama dengan min 4px. Nah, kita enter. Nah, maka akan terbentuk parabola yang terbuka ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian jika ini kita ingin tampilkan persamaannya, kita ketik ini ya, nama dan nilai. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin terbuka persamaan parabola yang terbuka ke atas, maka x pangkat 2 sama dengan 4py. Nah, kita enter. Nah, maka akan terbuka ke atas. Kita atur dulu warnanya. Misalnya warna ini. Kemudian persamaannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita ingin parabola terbuka ke bawah, jadi x pangkat 2 sama dengan min 4py. Kita enter. Nah, maka akan terbentuk persamaan parabola yang terbuka ke bawah. Kita atur warnanya.
warna biru. Nah, kiranya seperti ini. Jika ditinjau pada GeoGebra. Nah, selanjutnya ini adalah tabel parabola yang terbuka ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini tabel untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal-soalnya. Nah, contoh soal, misalkan ada sebuah persamaan parabola 3y pangkat 2 dikurang 24x. Nah, ini bisa kita lihat bahwa variabel yang berpangkat 2 itu adalah y, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaannya itu terbuka ke kanan ataupun terbuka ke kiri. Jadi 3y pangkat 2 dikurang 24x, 3y pangkat 2 sama dengan 24x. Masing-masing dibagi 3, y pangkat 2 sama dengan 8x. Kemudian karena 8x nya itu bernilai positif, maka kita pakai parabola terbuka ke kanan untuk mencari nilai p nya. Jadi 4p sama dengan ini 8, sehingga diperoleh p sama dengan 2. Jadi kita substitusikan saja nilai p nya itu ke rumus titik fokusnya, yaitu p, 0, sehingga diperoleh 2,0. Begitu pula dengan garis direktrisnya, x sama dengan min p, diperoleh x sama dengan minus 2. Panjang latus lektumnya juga yaitu 4p, diperoleh 4 kali 2, 8. Untuk contoh soal yang kedua, nah di sini kita ingin mencari persamaan parabola yang berpuncak di 0,0. Nah, sebelum menentukan persamaannya, kita harus tahu dulu persamaan yang mana yang akan dipakai. Nah, kita bisa tinjau pada soalnya dengan melihat titik fokusnya, yaitu min 3,0. Jadi otomatis persamaan yang akan dipakai adalah persamaan parabola yang terbuka ke kiri, yaitu y pangkat 2 sama dengan min 4x. Jadi kita substitusikan variabelnya. Nah, karena di sini rumus dari titik fokus itu adalah min p, 0, sehingga kalau dituliskan seperti ini, min p sama dengan karena ini titik fokusnya min 3. Nah, sehingga diperoleh p nya sama dengan 3. Ya, seperti itu. Jadi p nya sama dengan 3. Selanjutnya nilai dari p itu disubstitusikan ke persamaan, sehingga menghasilkan y pangkat 2 sama dengan min 12x. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini kita mencari persamaan parabola yang berpuncak di 0,0 yang melalui titik min 4,2. Jadi sama seperti sebelumnya, untuk parabola terbuka ke bawah, cuman ini melalui titik min 4,2. Jadi kita substitusi nilai x, y nya ke persamaan parabolanya. Kenapa terbuka ke atas yang dipakai? Karena bisa kita tinjau bahwa
ketika disubstitusikan nilai X dan Y-nya ini, maka hasilnya itu adalah positif. Jadi itulah kenapa digunakan parabola terbuka ke atas. Nah, sehingga persamaannya adalah X pangkat 2 sama dengan 8Y. Selanjutnya nomor 4, tentukan koordinat titik fokus, persamaan direktris, sumbu simetri, panjang latus rektumnya. Nah, jadi ya sama sebelumnya, kita persamaan ini kita ubah dulu ke bentuk umum dari parabola, yaitu X pangkat 2 sama dengan min 4 kali 4Y. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa P-nya itu adalah 4. Nah, selanjutnya ingat karena persamaannya minus, maka maka yang akan dipakai itu adalah terbuka ke bawah. Sehingga disimpulkan bahwa ini titik fokusnya itu 0, min 4. Berdasarkan pada rumusnya, kita cari satu-satu dulu. Untuk fokusnya, nah rumusnya itu adalah 0, min P. Jadi sudah diketahui bahwa P-nya itu sama dengan 4. Jadi min P sama dengan 4, P sama dengan min 4. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya persamaan direktrisnya diperoleh X sama dengan 4. Jadi rumusnya itu X sama dengan P. Jadi disubstitusikan nilai P-nya sehingga menghasilkan seperti ini. Selanjutnya persamaan sumbu simetrinya ya Y adalah sumbu Y atau X sama dengan 0. Kemudian substitusikan untuk mencari panjang dari latus rektumnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan min 4 ini pada persamaan parabolanya. Jadi menghasilkan plus minus 8. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinat titik ujungnya itu 8, min 4, min 8, minus 4. Jadi panjang latus rektumnya itu yang ini ditambah dengan yang ini ya, menghasilkan 16. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu persamaan tak standar horizontal. Jadi ada dua jenis, yaitu terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Ini sama saja dengan persamaan standar parabola. Cuman yang membedakan adalah titik puncaknya A, B. Nah, di sini saya akan membuktikan persamaan parabola terbuka ke kanan. Jadi perhatikan pada gambar di samping bahwa ini adalah titik puncak parabola P, A, B. Nah, selanjutnya karena kurva parabola ini yang semulanya berada pada titik 0,0 kemudian bergeser sejauh P, maka fokusnya itu berubah menjadi A ditambah P, B. Nah, sehingga misalkan kita ambil titik sebaran titik di sini, misalkan titik P, X, Y. Nah, maka kita bisa
mengukur jarak antara titik P ini ke titik fokusnya dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Nah, sehingga akar X kurang A kurang P pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2. Nah, berdasarkan definisi parabola mengatakan bahwa parabola itu adalah kumpulan titik atau tempat kedudukan titik yang jaraknya sama terhadap titik fokus dan juga garis direktris. Maka di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian kita juga mencari jarak titik P ini ke garis direktrisnya atau disebut sebagai Q. Nah, jadi kita cari juga jarak antara P ke Q atau garis direktrisnya. Nah, untuk mencari jarak antara P ke Q ini, kita lihat saja pada garis direktrisnya. Ini diperoleh dari titik fokusnya A tambah P. Nah, jika kita ingin mencari garis direktrisnya, maka kebalikan dari titik fokusnya itu A tambah P, sehingga A kurang P. Jadi di sini kita bisa pindah ruaskan, jadi X dikurang A ditambah P. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian kedua ruas dikuadratkan sehingga akarnya hilang dan dipangkat 2-kan. Kemudian berdasarkan dari sifat distributif, maka diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita isolasikan yang sejenisnya. Ya, jadi kita isolasikan sejenisnya. Kita coret yang sejenisnya. Jadi ini bisa dicoret. Yang ini. Dan yang ini. Nah, selanjutnya kan tersisa ini min 2 XP ditambah 2AP tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan ini 2XP dikurang 2AP. Jadi kita pindah ruaskan yang sejenisnya, tersisa Y kurang B pangkat 2 sama dengan 2XP kurang 2AP tambah 2XP kurang 2AP. Jadi kita jumlahkan sehingga menghasilkan Y kurang B pangkat 2 sama dengan 4P kali X kurang A. Nah, ini untuk persamaan parabola terbuka ke kiri sama saja prosesnya untuk parabola terbuka ke kanan, cuma yang membedakan tanda yang digunakan adalah tanda minus untuk terbuka ke kiri. Nah, selanjutnya untuk persamaan tas standar yang vertikal yaitu ke atas dan ke bawah, ini sama saja yang sebelumnya, pembuktian sebelumnya, maka diperoleh Y kurang B pangkat 2 sama dengan 4P X kurang A. Cuma yang membedakan adalah koefisiennya. Ya, di sini Y dan di sini X. Kemudian untuk persamaan parabola terbuka ke bawah, nah ini karena kurvanya itu terbuka ke bawah, maka tandanya itu negatif seperti itu.
Jadi soal pertama yaitu diketahui parabola y kurang 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali x kurang 3. Jadi di sini kita akan mencari persamaan garis direktrisnya. Sebelum itu kita tentukan dulu variabel a, b, dan p-nya. Ya, berdasarkan dari rumus parabola terbuka ke kanan, yaitu ini y kurang b pangkat 2 sama dengan 4p kali x kurang a. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kita bisa tinjau bahwa a-nya itu yang ini. Ya, jadi min a sama dengan min 3, sehingga a sama dengan 3. Kemudian ini b-nya, min b sama dengan min 4, sehingga b sama dengan 4. Selanjutnya 4p sama dengan 2, sehingga dihasilkan p sama dengan 1/2. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan direktrisnya. X sama dengan min p tambah a, sehingga menghasilkan y sama dengan 5/2. Nah, selanjutnya untuk terbuka ke kiri itu kita ingin mencari titik puncak dari parabola. Y pangkat 2 ditambah 2x dikurang 6y ditambah 11 sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita ubah dalam bentuk persamaan parabola. Jadi ini masih bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita ingin ubah dulu ke persamaan parabolanya. Nah, sehingga kita bisa tahu titik pusat dari parabola, yaitu dari sini min 1,3, ya, seperti itu. Nah, ini sama saja untuk terbuka ke atas dan ke bawah. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, selanjutnya bagaimana jika parabola itu bentuknya miring, maka ini adalah penurunan rumus dari parabola tersebut. Jadi misalkan diberikan persamaan garis sebagai sumbu simetri dari parabola A1x tambah B1y tambah C1 sama dengan 0 dengan kemiringan M1. Jadi dapat dituliskan ini adalah bentuk normalnya. Nah, sehingga kita bisa lihat berdasarkan konsep dua garis yang saling tegak lurus, maka kemiringannya itu M1 sama dengan min 1/M1. Nah, sehingga persamaan garisnya itu B1x kurang A1y ditambah C2 sama dengan 0. Sehingga ini adalah bentuk normalnya. Jadi sama saja seperti ini tadi, cuma membedakan ini adalah variabelnya, ya. Variabel yang semulanya A menjadi B. Nah, jika kita ingin menggunakan parabola standar terbuka ke kanan dengan menghubungkan sumbu simetri yang titik puncaknya itu alfa, B, maka diperoleh persamaan berikut. P1 dan P1 sampai P4-nya. Kita perhatikan pada gambar di samping, ini adalah bentuk dari parabola miring, ya, yang terbuka ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah.
Nah, selanjutnya kedudukan titik terhadap parabola. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu titik berada di dalam parabola, titik pada parabola, dan titik di luar parabola. Nah, perlu kita ingat bahwa jika persamaan parabolanya tandanya lebih kecil, maka titiknya itu akan berada di dalam parabola. Nah, kemudian jika tandanya itu sama dengan, maka titiknya itu berada pada parabola. Dan yang terakhir, jika titiknya itu lebih besar, maka titik itu berada di luar parabola. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soalnya. Nah, jadi jika ada titik min 1,2 dengan persamaan X pangkat 2 sama dengan 9Y, jadi kita ingin ingin mengetahui kedudukan titik tersebut, apakah berada di dalam parabola, di luar, ataupun pada parabola. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah substitusi titik min 1,2 ke persamaan parabola. Nah, ternyata hasilnya itu 1 lebih kecil 18. Nah, sehingga titik tersebut berada di dalam parabola. Nah, jika kita tinjau berdasarkan gambar, ya, kita bisa lihat di sini bahwa jika parabolanya itu persamaan parabolanya X pangkat 2 sama dengan 9Y yang memiliki titik min 1,2, maka titik tersebut berada di dalam parabola. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal untuk menentukan titik tersebut berada pada parabola. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tandanya itu sama dengan. Jadi dapat disimpulkan bahwa titik itu berada pada parabola. Nah, ini kita tinjau pada gambarnya bahwa titiknya itu berada pada parabola. Selanjutnya kita lihat tandanya itu lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa titik tersebut berada di luar parabola. Jadi kita tinjau berdasarkan gambar, ternyata titiknya itu berada di luar parabola. Jadi dalam menentukan kedudukan titik terhadap parabola ini, kita tinggal substitusikan saja titik tersebut ke persamaannya, maka dapat disimpulkan bahwa apakah parabola itu berada di dalam parabola, di luar parabola, maupun pada parabola. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap parabola. Nah, ini kedudukan garis terhadap parabola ini kita akan berhubungan dengan diskriminan, ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dimana rumus ini diperoleh dari persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C. Jadi kedudukan garis nanti ini kita pakai rumus diskriminan. Nah, kedudukan garis terhadap parabola juga ada 3. Yang pertama itu di sini D lebih kecil 0, tandanya D lebih kecil 0. Ya, jika D-nya itu lebih kecil 0, maka di sini garisnya itu tidak memotong parabola.
Kemudian jika D-nya itu sama dengan 0, maka garisnya itu akan menyinggung parabola. Dan terakhir, jika D-nya itu lebih besar, di sini ada tanda lebih besar. Di sini tadi D lebih kecil 0, di sini D lebih besar 0. Ya. Jadi jika D-nya itu lebih besar daripada 0, maka garis itu akan memotong parabola di 2 titik. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikutnya. Nah, di sini tentukan kedudukan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan X kurang 3 pada persamaan parabola X pangkat 2 sama dengan 2 kali Y kurang 1. Ya, caranya itu, langkah pertama itu kita substitusikan garis ini ke persamaan parabola. Nah, sehingga menghasilkan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat, sehingga kita bisa tahu, bisa mencari nilai A, B, dan C-nya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, dan C-nya sama dengan, di sini 8. Saya minta maaf, di sini 8. Nah, kemudian kita pakai rumus diskriminan. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, substitusikan nilai-nilai tersebut. Nah, tadi di sini nah ini tadi ini C-nya 12. Ya, seharusnya di sini 8 ya, 8. Jadi di sini 8. Nah, jadi di sini D sama dengan 4 dikurang 32 ya. Jadi D-nya sama dengan 28. Ya, min 28. Ya, min 28. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Ada kesalahan di sini tadi. Nah, karena D-nya itu lebih kecil daripada 0, maka garis itu tidak memotong parabola. Nah, bisa kita tinjau pada gambar GeoGebra-nya bahwa garisnya itu tidak memotong parabola jika diskriminannya itu lebih kecil daripada 0. Selanjutnya, ini adalah contoh soal nomor 2, di mana bisa kita tinjau bahwa D-nya itu sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa garis tersebut memotong parabola di satu titik atau menyinggung parabola. Nah, bisa kita lihat pada gambar GeoGebra di samping bahwa garis tersebut menyinggung parabola. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, nah di sini bisa kita tinjau bahwa D-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa garis tersebut memotong parabola di 2 titik. Jadi bisa kita lihat pada gambar GeoGebra di samping bahwa garisnya itu akan memotong parabola di 2 titik. Ya. Jadi titik yang ini dan titik yang ini. Ya. Dalam menentukan kedudukan garis parabola, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita substitusikan persamaan garisnya ke persamaan parabola. Selanjutnya ketika hasilnya itu sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa cari nilai A, B, dan C-nya. Selanjutnya nilai tersebut disubstitusikan
pada rumus diskriminan. Selanjutnya kita bisa tinjau ya kedudukan dari garis tersebut. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung parabola. Nah, di sini ada 3 kondisi juga, sama seperti sebelumnya, bahwa persamaan garis singgung itu dengan gradien M, jadi memiliki gradien M-nya. Nah, dimana gradiennya itu mx ditambah c, ya. Y sama dengan mx tambah c. Nah, kemudian yang kedua, persamaan garis singgung yang melalui satu titik. Jadi ada titik x1, y1. Kemudian persamaan garis singgung parabola yang melalui titik di luar parabola. Jadi titiknya itu berada di luar parabola. Untuk lebih memahaminya, kita simak video berikutnya. Nah, ini adalah persamaan garis singgung parabola dengan gradien M, ya, berdasarkan pada persamaan parabola. Nah, saya akan membuktikan untuk parabola terbuka ke kanan. Nah, kita perhatikan gambar di samping. Di sini mx tambah c. Terlihat bahwa garis ini menyinggung parabola dengan gradien y sama dengan mx tambah c. Ya, jadi kita bisa menurunkan rumusnya dengan menggunakan y pangkat 2 sama dengan 4px. Jadi kita substitusikan nilai y-nya, itu diketahui y-nya sama dengan mx tambah c. Mx tambah c pangkat 2 sama dengan 4px. Jadi kita gunakan sifat distributif, lalu kita gunakan sifat pindah ruas, ya. Selanjutnya, karena ini sudah bentuk persamaan kuadrat, maka kita bisa tinjau nilai A, B, dan C-nya. Nah, ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, jadi disimpulkan bahwa A-nya itu adalah M kuadrat, B-nya itu 2mc kurang 4p, dan C-nya itu adalah C kuadrat. Nah, jadi kita substitusikan nilai A, B, C ke rumus diskriminan, sehingga diperoleh C sama dengan P per M. Nah, jadi seperti itu pembuktian dari rumus Y sama dengan mx tambah P per M dengan menggunakan persamaan parabola Y pangkat 2 sama dengan 4px. Nah, sama saja dengan terbuka ke kiri dan atas bawah dan seterusnya. Kita memanfaatkan persamaan garis singgung Y sama dengan mx tambah c. Nah, selanjutnya ini untuk parabola yang melalui titik, ya, garis singgung yang melalui titik. Jadi ini adalah titik jadi ini adalah titik x1, y1. Ya, jadi di sini bisa kita pecah y pangkat 2 itu y kali y. Nah, salah satunya itu kita menggunakan y1, y kali y1 sama dengan, nah,
ini kita pecah 4px nya menjadi 2p kali x ditambah x1 ya, seperti itu. Dan begitu pula juga seterusnya. Sebenarnya ini kita membuktikan dengan menggunakan garis singgung yang melalui titik parabola dengan memanfaatkan persamaan parabola yang akan dibuktikan. Nah, selanjutnya untuk persamaan garis singgung di titik di luar parabola. Jadi syaratnya itu D-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Untuk lebih mengetahuinya, maka kita bisa lihat pada contoh soal berikutnya. Nah, tentukan persamaan garis singgung parabola x tambah 1 pangkat 2 sama dengan min 4 kali y kurang 2 di titik 1,2 terhadap parabolanya. Ya, jadi ini adalah persamaan tak standar parabola yang terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya titik tersebut disubstitusikan ke persamaan parabola, sehingga kita bisa tinjau bahwa 4 lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya kita kita gunakan langkah pertama, yaitu y sama dengan mx tambah c. Nah, kita substitusikan nilai 1,1,2 ke persamaan gradien. Jadi diperoleh c sama dengan 2 dikurang m. Nah, kemudian hasil dari c itu disubstitusikan lagi ke persamaan gradien y sama dengan mx tambah c, diperoleh y sama dengan mx tambah 2 dikurang m. Selanjutnya langkah kedua, substitusi y sama dengan mx tambah 2 dikurang m ke persamaan parabolanya. Jadi diperoleh pada hasil akhirnya itu dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kita bisa tinjau nilai dari A, B, dan C-nya. Di A-nya sama dengan 1, ini B-nya sama dengan 4M tambah 2, C-nya sama dengan 1 dikurang 4M. Nah, selanjutnya langkah ketiga, syaratnya bahwa D-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai A, B, dan C tadi ke rumus diskriminan. Nah, sehingga diperoleh ada dua nilai, yaitu M1-nya sama dengan 0 dan M2-nya sama dengan min 2. Jadi selanjutnya langkah keempat, substitusi nilai M sama dengan 0 dan M sama dengan min 2 ke persamaan yang sebelumnya tadi. Jadi sehingga diperoleh y sama dengan 2 dan y sama dengan min 2x ditambah 4. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y sama dengan 2 atau y sama dengan min 2x ditambah 4. Jadi seperti itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.